Tantangan mengikat sepatu di atas kepala. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian yang punya cara untuk memperdayakan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian masa tidak ada yang punya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Tapi dia itu sangat cerdik, takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun, tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan sebuah cara yang tak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan." Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka, jadi apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh ya, coba beritahu aku apa tantanganmu," pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian suruh dia berkeliling kota. Tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Apabila berhasil, sebagai imbalannya dia akan menerima hadiah 1.000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1.000 dinar," ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. "Saya sangat setuju dengan caramu ini. Sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu, tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya, karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela, tanpa ada unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Lalu hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut?" tanya Abu Nawas. "Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1.000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuman kamu gagal mendapatkan hadiahnya,"
balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu tapi tidak ada resikonya sama sekali? Tanya Abu Nawas heran. Iya, saya yakin Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya, timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah mengikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud dibalik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka pada hari itu juga mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas? Kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya, Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini, ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama, sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, herdik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikkan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya. Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas,
mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun ar-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang sering mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang menyangka, ternyata Raja Harun ar-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam Al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab pemuda itu. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu zuhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu zuhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu zuhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar, kemudian kembali bekerja hingga waktu menjelang maghrib. Ketika si pemuda menyelesaikan pekerjaannya, Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang kau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya.
Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Hei pemuda, kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaannya selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi si pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu dombaku, dan uang hasil penjualannya gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan pengawal melintas tepat di depannya,
Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sampai di istana, Abdullah bin Faraj dipersilakan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang kau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku saat ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku ziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj pun menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Lonceng leluhur Abu Nawas. Ada-ada saja ulah Abu Jahil. Ia tak pernah henti memusuhi Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahil merasa panas. Ia tak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimilikinya. Pada suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu ia tempelkan di depan pintu rumahnya. Dengan lonceng tersebut, bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi capek-capek mengetuk pintu. Cukup membunyikan lonceng yang menempel di pintu rumahnya. Melihat hal itu, hati Abu Jahil pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," gerutu Abu Jahil. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahil malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahil, coba lihat, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas membuat Abu Jahil semakin panas. "Dasar tukang pamer,
balas Abu Jahil. Ia pun berlalu dari hadapan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan untuk pamer. Dasar Abu Jahilnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Karena rasa dengkinya ini, Abu Jahil ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benak Abu Jahil niat untuk berbuat jahat. Akan kucuri lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan, biar tahu rasa dia, pikir Abu Jahil. Ternyata niatan Abu Jahil ini bukan omong kosong belaka. Di saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahil naik ke daerah rumah Abu Nawas. Kemudian ia mendekati pintu rumah dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, lonceng tersebut langsung berbunyi yang membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja ketahuan," ujar Abu Jahil. Meski hampir ketahuan, Abu Jahil tak mau menyerah. Malam berikutnya, ia kembali mencuri lonceng Abu Nawas. Kali ini ia lebih berhati-hati daripada malam sebelumnya. Dan saat ia memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Woi, siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahil pun panik dan langsung kabur. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Abu Jahil tak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Karena selalu gagal dalam aksinya, Abu Jahil pun memutar otak mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbersit di benaknya adalah bertanya pada Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahil. Maka Abu Jahil pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahil? Tumben nih main kemari," tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," jawab Abu Jahil. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas kembali. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh untuk mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahil. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahil adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas malah memberi solusi yang konyol. "Itu sih gampang Abu Jahil. Gini-gini, jadi saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku?" ujar Abu Jahil dalam hati. "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahil. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahil mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahil menutup kedua telinganya dengan kapas. Ia lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Dan ketika ia mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahil tidak mendengar suara apapun. "Yes, akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahil kegirangan. Namun saat ia hendak mengambil loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahil terkejut. Apalagi ketika ia menoleh ke belakang, ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. Aneh sekali,
Kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun. Batin Abu Jahil keheranan. Melihat tingkah Abu Jahil ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian Abu Nawas membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahil. "Ngapain kamu mencuri loncengku?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahil malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahil. "Tentu saja aku bisa mendengar lonceng, telingaku kan tidak ditutup kapas," teriak Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahil. Terlepas apakah cerita ini cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmahnya adalah barang hilang seorang muslim. Dimanapun ia menemukannya, maka dia berhak mengambilnya. Minum pil setan. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya, dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini. Kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balas si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet, tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet. Tolong segera diperbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit,
di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang, ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau tidak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Mengajari lembu mengaji. Ada-ada saja ulah Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah Baginda Raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah Baginda Raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya, itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal. Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat berdiskusi bersama para menterinya. Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, Baginda Raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya, ujar Baginda Raja. "Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan." "Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. "Baik, saya akan ke istana sekarang juga," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," tutur Baginda Raja. "Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas mulai cemas. "Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran," kata Baginda Raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji, pikir Abu Nawas. "Kamu kenapa bengong Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini," titah Baginda Raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat kepada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam.
Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, utusan Baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya kata atau. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti. Sampai-sampai si lembu menjadi sekarat. Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan, maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama saya, kedua hewan lembu, dan ketiga Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah termenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu, apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum Paduka yang mulia. Mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir, dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka? Terima kasih banyak Paduka yang mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu.